calon petugas ukur dari unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, kelompok 3, Latsar Golongan 2, Angkatan 11. Tugas individu 2, komitmen mutu dan anti korupsi. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu dan anti korupsi karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi, meningkatkan kepuasan masyarakat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Nilai dasar komitmen mutu. Nilai dasar komitmen mutu memiliki 4 nilai dasar, yaitu efektivitas, yang artinya menunjukkan tingkat tercapainya tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, dan penyimpangan prosedur. Yang ketiga adalah inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang terakhir adalah mutu. Suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Maka, kita sebagai aparatur sipil negara harus bekerja dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu mengedepankan komitmen terhadap kepuasan klien, yang ini ialah masyarakat, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar klien tetap setia, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan, kebutuhan, maupun perkembangan teknologi. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Materi selanjutnya adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap sikap bentuk korupsi. Korupsi mempunyai banyak sekali dampak negatif. Antara lain, korupsi menurunkan investasi, meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kerusakan hutan atau lingkungan, hukum tidak dapat ditegakkan dan tidak dapat memberikan keadilan. Maka dari itu, kita sebagai aparatur sipil negara harus menolak keras dan
cepat-cepat melaporkan bagi pihak yang berkorupsi kepada pihak yang berwajib, agar korupsi dapat kita atasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi terdapat 9 hal. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, jujur. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, adil. Dan yang kesembilan, berani. Internalisasi dan pembangunan sistem integritas. Lingkungan yang berintegritas perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Proteksi integritas memastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Perubahan sistem nilai. Pengaruh sudah masuk ke dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan hal yang positif. Terima kasih.